Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah sabar. Sampai begitu agungnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali. Dan Allah menyebutkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah menyebutkan Allah menyertai orang-orang yang bersabar dan menolong mereka. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah menyebutkan bahwa penghuni surga, mereka masuk surga karena mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun." Sungguhnya aku memberi balasan kepada mereka pada hari ini, itu masuk surga, bima sabaru, karena kesabaran mereka, annahum humul faizun, mereka lah yang telah sukses, mereka yang telah menang dengan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, maka karena kesabaran mereka Allah beri balasan kepada mereka surga dan kain sutra menjadi pakaian bagi mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan tempat yang tinggi di surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Allah juga menyampaikan bagaimana para malaikat memberi salam kepada para penghuni surga. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni surga karena kesabaran kalian. Oleh karenanya sabar merupakan ibadah yang sangat agung sehingga sering kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kesabaran ada 3. Sebagian orang menyangka bahwasanya namanya sabar adalah sabar ketika mendapat musibah saja. Padahal tidak. Para ulama menyebutkan bahwasanya sabar ada 3. Yang pertama, as-sabrun ala taatillah. Sabru ala taatillah, sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, as-sabru alal aqdar al-mu'limah, sabar atas musibah-musibah yang menimpa. Ketiganya butuh kesabaran, terutama di zaman kita sekarang ini. Dalam menjalani ketaatan, kita butuh sabar. Dalam berbakti kepada kedua orang tua, kita butuh sabar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa fihi mafajahid, maka kepada kedua orang tua berjihadlah, itu dalam berbakti kepada mereka berdua. Dalam menyambung silaturahmi, butuh kesabaran menghadapi kerabat yang mungkin tidak mengerti, yang mungkin suka berkata-kata kasar kepada kita, yang menuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka untuk bersilaturahmi, menjalankan ketaatan butuh dengan kesabaran. Untuk senantiasa salat 5 waktu berjamaah butuh kesabaran. Untuk bangun malam, salat malam bermunajat kepada Rabbul Alamin butuh kesabaran. Melawan rasa kantuk butuh kesabaran. Dan berbagai banyak ketaatan yang kita lakukan, kita butuh kesabaran. Demikian juga dalam meninggalkan kemaksiatan, terutama di zaman sekarang ini, maka kita butuh lagi sabar yang begitu besar. Sabar untuk tidak melihat yang haram, menundukkan pandangan. Jangan saya mata ini melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak menonton film-film yang menggoda. Film-film yang hanya menghabiskan umur kita, yang menampakkan aurat wanita, ya, yang berisi tentang keharaman-keharaman, tradisi-tradisi orang-orang barat yang buruk yang kita tonton setiap hari. Sabar untuk tidak menonton itu semua. Sabar untuk tidak mengklik tontonan-tontonan di YouTube yang hanya menghabiskan umur kita, yang menambah dosa bagi kita, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah jika Allah bertanya kepada kita tentang tontonan-tontonan tersebut. Dan masih banyak kemaksiatan yang harus kita sabarkan. Sabar untuk tidak menerima sogokan, sabar untuk tidak menerima upah yang haram.
dan kesabaran-kesabaran lainnya. Demikian juga sabar yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah-musibah yang tidak menyenangkan. Dengan meyakini bahwasanya musibah-musibah tersebut semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidaklah menimpakan musibah kecuali ada hikmah di balik itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman maka Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Itu siapa yang menerima musibah tersebut, dia pasrah, dia tahu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya musibah tersebut tidak menimpanya kecuali demi kebaikannya. Maka siapa yang bisa bersabar pada tiga hal ini, bersabar dalam jalan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar ketika tertimpa musibah, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan ketiga perkara ini dan dia bersabar dalam tiga perkara tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam sabar ketika digoda oleh Zulekha dengan kesabaran yang luar biasa. Ketika semua pintu ditutup, ketika Zulekha, wanita yang sangat cantik jelita, telah merias dirinya dan dia yang merayu Yusuf alaihissalam. Ketika hasrat Zulekha sudah memuncak dan hati Nabi Yusuf juga sudah tergerak, namun dia bersabar meninggalkan maksiat yang luar biasa tersebut. Dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah abadikan kesabarannya tersebut dalam Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam sabar ketika menghadapi perkara-perkara yang menyedihkan. Sabar ketika dia ternyata dijahati oleh kakak-kakaknya. Kemudian dijauhkan dari kedua orang tuanya. Begitu jahat kakak-kakaknya sampai dia dibuka bajunya lantas dimasukkan dalam sumur. Kemudian dijual sebagai seorang budak. Dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai, dipisahkan dari ibunya. Ujian yang terus dia alami. Sabar ketika di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian tersebut semua dihadapi oleh Nabi Yusuf dengan baik. Demikian juga sabar Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjalankan ketaatan, sabar untuk memaafkan, sabar untuk tidak marah. Ketika saudara-saudaranya tidak tahu bahwasanya yang dihadapannya adalah Nabi Yusuf. Ya, kemudian mereka berkata, "Iyasrika faqad saraka akhul lahu min qabl." Sungguhnya kalau Binyamin mencuri, saudaranya kakaknya dulu maksudnya Yusuf juga mencuri. Padahal di hadapan mereka penguasa tersebut adalah Nabi Yusuf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa asarraha Yusufu fi nafsiha wa lam yubdiha lahum. Maka Yusuf pun menyembunyikan dalam hatinya. Dia marah tapi dia tahan. Qala antum syarrum makana. Sungguh kalian lebih buruk daripada kami. Dan Nabi Yusuf tidak menampakkannya kepada kakak-kakaknya. Dia menyabarkan dirinya untuk memaafkan. Ketika dia buka kartu bosnya dialah Yusuf, mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah engkau adalah Yusuf? Kata Yusuf, "Benar. Ana Yusuf wa hadha akhi." Aku adalah Yusuf dan adalah saudaraku Binyamin. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Yusuf, maafkanlah kami." Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian sejak hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, bagaimana dia sabarkan dirinya untuk tidak mencela kakak-kakaknya yang telah menyakitinya selama bertahun-tahun. Inilah hamba Allah yang terpilih, Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya dia mendapatkan penghujung yang indah. Kata Nabi Yusuf kepada kakaknya, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum fima min dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin kulli dzambi wa khati'atin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin, ada 3 perkara yang saya sampaikan terkait dengan sabar. Yang pertama, ketahuilah seorang bersabar dengan sabar yang terindah yang kata Allah dengan sabrun jamil. Nabi Yakub berkata, "Fa sabrun jamil." Maka yang aku lakukan adalah kesabaran yang indah. Apa itu kesabaran indah?
itu kesabaran yang kosong dari mengeluh kepada manusia. Seorang kalau sabar jangan dia curhat kepada orang lain. Dia hanya boleh curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi Yakub alaihissalam, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanyalah mengeluhkan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh kepada manusia, manusia tidak banyak bisa menolong kita. Ya, mungkin dia mentertawakan kita atau meremehkan kita, tapi berkeluh kesalah kepada Zat yang bisa menghilangkan penderitaan kita, dialah Rabbul Alamin. Maka sabrun jamil, yaitu sabar yang tidak disertai dengan cercaan, tidak disertai dengan celaan, dan juga tidak mengeluh kepada makhluk. Yang kedua, bahwasanya kalau seorang bersabar hendaknya karena Allah. Sabar adalah ibadah yang agung. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa li rabbika fasbir." Maka untuk Rabbmu maka bersabarlah. Ketika orang bersabar jangan dia riya. Jangan dia publish bahwasanya saya bersabar. Ya, jangan dia berlagak tegar di hadapan manusia. Ternyata dia hanya ingin pamerkan kepada orang bahwasanya dia orang yang tegar. Tidak, Anda bersabar karena Allah. Sabar adalah amal soleh, bukan untuk dipublish, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diriakan. Anda tegar karena Allah Subhanahu wa taala, agar sabar menjadi amal soleh bagi Anda, maka bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersabar meninggalkan maksiat karena takut kena penyakit atau takut dicerca oleh manusia. Bukan sabar melakukan kebaikan supaya dipuji manusia, ya. Bukan sabar ketika terkena musibah tegar supaya dipuji manusia, tidak. Sungguhnya sabarlah ibadah, wali rabbika fasbir, maka karena Allah lah, untuk Rabbmu lah, maka bersabarlah. Dan yang ketiga, yakinlah bahwasanya kita tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah. Maka ketika kita terkena musibah atau kita harus bersabar, mintalah kepada Allah agar kita mudah disabarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah wahai Muhammad, dan tidaklah engkau bisa bersabar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, karena itulah sabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar yang luar biasa, yang mengungguli sabar-sabar semua manusia. Bahkan dia adalah pemimpin daripada ulul azmi minar rusul. Jadilah imam yang paling sabar di antara seluruh manusia, paling sabar di alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sabarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersabar, jangan kita terlalu pede dengan diri kita, tapi kita sandarkan segalanya kepada Allah. Kita ini sangat lemah. Kapan-kapan kita bisa marah, kapan-kapan kita bisa tergoda, kapan-kapan kita bisa menangis, bisa ngamuk dan yang lainnya. Maka pasrahkan diri kepada Allah agar kesabaran datang dari Allah, maka seorang akan menjadi kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan.